Setelah Sela Saukia dan rombongan mengadu ke DPR beberapa waktu lalu, kini giliran Amira Farahnas alias Doktif yang mendatangi DPR RI Komisi 6 Bidang Perlindungan Konsumen pada hari Rabu kemarin. Tak sendirian, influencer sekaligus dokter kecantikan itu didampingi oleh timnya. Kehadiran Doktif pun sempat menjadi heboh karena tetap menggunakan topeng yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dalam kesempatan itu, Doktif membongkar modus penipuan yang dilakukan sejumlah penjual skincare di tanah air. Salah satunya yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Bahkan Doktif membawa langsung skincare milik Richard Lee yang dibanderol seharga Rp1,5 juta. FYI aja nih guys, tomat putih atau white tomato adalah varian tomat yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan kulit. Dan diyakini bisa membantu mencerahkan kulit, melindungi dari efek buruk paparan sinar matahari, serta mengurangi tanda-tanda penuaan. Tak hanya itu pula guys, Doktif juga menemukan produk skincare Richard Lee lainnya yang terindikasi penipuan, yakni produk DNA salmon yang juga sempat heboh di masyarakat. Doktif mengatakan produk itu di-relabel dari produk asli Korea Selatan yang bernama Reef Skin. Menurut Doktif, produk itu hanya ditempelkan stiker sehingga bisa diakui menjadi produk Richard Lee. Terkait hal ini, Doktif juga sudah melaporkan dugaan penipuan Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Sedikitnya ada 3 produk skincare yang dilaporkan ke polisi. Pada kesempatan itu, Doktif juga menanyakan kepada BPOM apakah boleh produk yang tidak ada kotak, komposisi, dan tidak disebutkan asal pabriknya dan tidak memiliki izin edar beredar bebas di pasaran. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh dibuka di sini, Bapak Pimpinan. Oke. Jadi ini unboxing ya. Sebentar, Bapak Ibu, kita terbuka ya. Terbuka aja ya. Baik. Silakan Bu. Ya. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya guys. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Ya. Tidak ada semuanya, ini hanya seperti ini saja. Jadi itu polos saja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya gitu? Ada tulisan WT. Oke. Jadi ini ada 5 ya, karena memang Doktif belikan satu di situ ada 5. Ini hanya seperti ini dibungkus ya. Seperti ini tadi kita bisa lihat semua. Oke. Harusnya apa 5 ya? Oh ya, ini satunya lagi ada di dalam. Ada satu lagi 5, ternak mana belinya? Nih, ternyata bener 5. Oke, 5. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di kisaran bulan apa? Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Tak hanya mengulas produk Richard Lee, Doktif juga membahas produk skincare yang diduga milik Sela Saukia.
Ia membahas produk polosan berwarna kemasan hitam yang tidak memiliki komposisi, cara pakai, hingga nomor NA dan tanggal expired yang jelas menyalahi aturan BPOM. Produk ini diakui oleh Sela Saukia sebagai produk miliknya saat tampil di podcast Richard Lee 2 tahun silam. Saat itu, Sela mengklaim sudah menarik edaran produk tersebut dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Namun, faktanya, Doktif masih bisa membelinya pada beberapa bulan terakhir. Atas temuan tersebut, Doktif mengaku sudah melaporkannya langsung kepada BPOM. Di situ BPOM mengaku sudah sulit mendapatkan produk tersebut karena memang Doktif meminta sejumlah reseller untuk membongkar produk ini dan menggantinya dengan sejumlah uang. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Saukia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Sela Saukia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini Doktif minta untuk membuang produk ini dan Doktif ganti dengan sejumlah uang dari uang pribadi Doktif sendiri supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner. Gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner. Sehingga ya mereka tetap menjual. Gitu. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari nanti Bu, nanti pertanyaannya. Oke, Cukup ya. saya kira sudah cukup semuanya. Makasih. Dari video yang beredar, penjelasan Doktif yang cukup detail soal dugaan penipuan pebisnis skincare itu diterima dengan baik oleh pihak DPR RI. Khususnya DPR RI Komisi 6 yang bahkan berkomitmen untuk terus memerangi pelanggaran pengusaha skincare guna melindungi masyarakat di tanah air. Seperti diketahui nih guys, kisruh dunia skincare ini sebelumnya berawal saat dokter detektif atau Doktif yang melakukan investigasi independen terhadap sejumlah produk skincare dan mengunggah temuannya tersebut di akun TikTok pribadinya. Dokter kecantikan yang identik dengan masker ini membedah isi produk milik Sela Saukia, Dr. Richard Lee, dan beberapa lainnya, serta membandingkan dengan produk lain. Nah, gimana menurut kalian nih guys soal kisruh skincare ini? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya. Saya mohon juga BPKN segera berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dampingi mereka agar mendapatkan perlindungan. Tidak bisa rakyat yang membantu untuk membuka hal-hal yang positif lalu diintimidasi institusi terkait malah diam. Saya mendesak hari ini, besok, lusa, Ramadan ini saya sudah mendapat kabar berita bahwa BPKN mendampingi mereka yang menyuarakan kebenaran untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Disetujuin ya, mudah-mudahan ini masuk Pak, karena ini korban juga banyak. Mudah-mudahan dari pimpinan dan anggota ini satu-satu. Dan yang terakhir, saya juga, kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu dalam forum ini saya mendesak pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Demikian pimpinan, saya mendapatkan ilmu banyak hari ini. Ini tauziah dari BPKN dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen